Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Mawati dari Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan model dan standar literasi informasi. Ada beberapa model dan standar literasi informasi. Yang pertama ada namanya The Big 6 atau perumusan masalah. Dikatakan The Big 6 ini menggunakan 6 proses. Yang pertama ada definisi masalah, yang kedua ada strategi pencarian, yang ketiga mencari dan mengakses, yang keempat menggunakan, yang kelima sintesis, dan yang terakhir adalah evaluasi. Kita masuk yang pertama dulu, yang bagian definisi masalah, yaitu proses mengidentifikasi tugas dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna informasi. Yang kedua ada strategi pencarian. Model ini menggunakan satu dengan mendaftarkan semua sumber, atau yang kedua memilih sumber yang terbaik. Yang ketiga adalah mencari dan mengakses, meliputi yang pertama menentukan lokasi sumber, yang kedua mengakses informasi di dalam sumber, dan yang keempat yaitu menggunakan, meliputi sumber informasi dan mengakses informasi dari sumbernya. Yang kelima yaitu sintesis, menggabungkan informasi dari berbagai sumber, menciptakan sebuah produk. Dan yang terakhir evaluasi. Dalam The Big 6 ini ada 2 tahapan evaluasi. Yang pertama ada evaluasi hasil, yang kedua ada evaluasi produk. Kita masuk di model dan standar literasi informasi yang kedua, yaitu Empowering Aids. Model literasi ini banyak digunakan di negara-negara ASEAN, dan sekarang model ini menjadi hal penting dan hal intelektual dalam menulis. Ada beberapa langkah dalam Empowering Aids ini, yaitu ada 1. Mengidentifikasi atau identifikasi, meliputi 1. Bagian meliputi A. Mendefinisikan topik atau subjek, B. Menentukan dan memahami sasaran, C. Memilih format yang relevan untuk produk akhir, D. Mendefinisikan kata kunci, E. Merencanakan strategi penelusuran, dan F. Mengidentifikasi berbagai jenis sumber informasi yang dapat ditemukan. Bagian yang kedua yaitu eksplorasi atau explore. Yang pertama itu menentukan lokasi yang sesuai dengan topik. Yang kedua menentukan informasi yang sesuai dengan topik. Yang ketiga melakukan wawancara, kunjungan ke lapangan atau penelitian. Dan tahapan yang ketiga yaitu memilih atau seleksi, meliputi bagian A. Memilih informasi yang relevan, B. Menentukan sumber yang sama saja yang terlalu mudah atau sesuai, C. Mengumpulkan atau sitiran yang sesuai. Proses yang keempat yaitu mengorganisasi, meliputi memilih informasi, yang kedua membelakang fakta, pendapat, dan khalayak. 3. Mengecek dan tindakan bias dari sebuah informasi. Yang 4. Mengatur informasi yang diperoleh dalam urutan yang logis sesuai. Yang ke bagian E yaitu menggunakan pengorganisasi visual untuk membandingkan atau membuat kesesuaian informasi yang kita peroleh. Yang proses kelima yaitu menciptakan, meliputi A. Menyusun informasi sesuai dengan pendapat dalam cara yang bermakna, B. Merevisi dan menyunting kembali atau menyunting sendiri atau bersama-sama, C. Finalisasi format bibliografi.
Proses yang keenam yaitu menyajikan, meliputi A. Mempraktekkan aktivitas penyajian, B. Berbagai informasi dengan orang atau pihak sesuai, C. Memaparkan informasi dengan format yang tepat sesuai dengan audiens, D. Mengusulkan dan menggunakan peralatan yang sesuai. Proses yang ketujuh yaitu mengakses sebuah informasi. Proses yang kedelapan yaitu menerapkan. Model dan standar informasi yang ketiga yaitu The Seven Pillars of Information Literacy atau kemampuan mengenali informasi. Hal ini pertama keluar tahun 1999 yang mengkombinasikan antara ide mengenai kemampuan yang meliputi mengklasifikasi dan mengilustrasikan hubungan antara informasi, keterampilan dan keahlian teknologi, serta gagasan tentang kemajuan. Model dan standar literasi informasi yang keempat yaitu Next Information Process atau defining atau menentukan topik. Ada 6 tahapan yang ditetapkan pada 2007, yaitu yang pertama ada defining atau menentukan topik, yaitu menggunakan strategi seperti mencari istilah yang sulit dalam kamus. Yang B, launching atau mengakses informasi. Menentukan sumber informasi yang tepat, membuat daftar kata kunci yang akan digunakan dalam sistem pencarian. Yang ketiga, memilih informasi, yaitu harus lebih jeli lagi dalam mengambil sebuah referensi di dalam internet, karena nggak semua referensi yang kita dapatkan itu sesuai atau relevan dengan apa yang kita butuhkan, atau mungkin informasi yang diberikan, yang disajikan di internet itu hanya sebuah opini, tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Yang bagian E yaitu mengelola informasi. Ini ditujuankan untuk memastikan apakah proses yang dilakukan dengan benar. Dapat kita lihat kembali pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada tahapan-tahapan awal. Yang bagian F yaitu penyajian informasi. Setelah di bagian seleksi mengolah, maka kita akan melakukan penyajian informasi kepada orang-orang atau masyarakat umum. Yang bagian D yaitu mengevaluasi. Setelah kita melakukan sesuatu, kita harus melakukan evaluasi agar tidak ada terjadi kesalahan-kesalahan kecil yang membuat permasalahan-permasalahan lebih besar. Model dan standar literasi informasi yang terakhir yaitu ACRL atau Information Library Condition for High Education, yaitu menentukan kebutuhan informasi. Yang ini dapat dilakukan ketika kita mengakses informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.